kamu merasa hidupmu sebenarnya baik-baik saja. Tidak ada masalah besar, tidak ada bencana. Tapi dadamu terasa sempit, seolah ada yang menekan. Dari dalam tanpa bisa dijelaskan, kamu bisa tertawa, bisa bekerja, bahkan bisa berdoa panjang. Namun saat malam datang, pikiran tetap ramai, tubuh lelah, dan batin seperti lupa caranya pulang. Ada satu hal yang selalu bersamamu sejak lahir sampai detik ini. Lebih setia dari siapapun. Namun justru paling sering kamu abaikan. Nafasmu sendiri. Malam ini, kita tidak akan mengejar ketenangan, tidak akan memaksa pikiran diam, tidak akan mencari ilmu rumit. Kita hanya akan membuka pintu paling dekat. Pintu yang selama ini kamu lewati tanpa sadar. Dan melihat apa yang sebenarnya terjadi saat manusia hidup tanpa hadir di dalam nafasnya sendiri. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Pagi itu datang tanpa tanda istimewa. Matahari terbit seperti biasa, angin bergerak pelan, dan dunia berjalan sesuai kebiasaan. Tidak ada yang berubah di luar, namun di dalam dada ada rasa yang sulit dijelaskan. Hidup terasa sempit, padahal tidak ada yang benar-benar salah. Tubuh bergerak, pikiran bekerja, tetapi ada bagian diri yang seolah tertinggal, tidak ikut hadir sepenuhnya. Banyak orang mengira rasa sempit itu datang karena masalah, karena pekerjaan, karena hubungan, karena tuntutan hidup yang tidak pernah selesai. Namun seringkali, saat ditelusuri lebih dalam, masalah tidak sedang memuncak. Hidup bahkan bisa dibilang sedang stabil. Lalu dari mana rasa tertekan itu berasal? Mengapa dada terasa sesak, pikiran ramai, dan tubuh sulit benar-benar beristirahat? Di bawah pohon tua yang rindang, Semar duduk bersila. Ia tidak terlihat sedang menunggu siapapun, tidak pula tampak sibuk memikirkan sesuatu. Nafasnya mengalir masuk dan keluar dengan wajar, tanpa usaha, tanpa suara yang dibuat-buat. Ia hanya duduk, seolah menyatu dengan pagi yang pelan. Tidak ada sikap menggurui, tidak ada kesan sedang mengajarkan sesuatu. Tak lama kemudian, Petruk, Gareng, dan Bagong datang dan duduk di sekitarnya. Masing-masing membawa beban yang tidak mereka ucapkan dengan jelas. Petruk tampak gelisah, meski tubuhnya diam. Gareng terlihat lelah, bukan karena kerja berat, tetapi karena batinnya jarang diberi ruang. Bagong beberapa kali menarik napas panjang, seakan ingin melepaskan sesuatu yang menumpuk di dadanya. Bagong akhirnya membuka suara. Ia mengeluh hidup terasa berat, tanpa tahu sebabnya. Tidur tidak pernah benar-benar nyenyak. Pikiran selalu berjalan lebih cepat dari tubuh. Petruk mengangguk, merasa waktu seperti berlari meninggalkannya. Gareng hanya terdiam, karena apa yang mereka katakan juga hidup di dalam dirinya. Semar mendengarkan tanpa memotong. Ia tidak tergesa memberi nasihat. Ia membiarkan keluhan itu menggantung di udara pagi, seolah memberi waktu agar tubuh mereka sendiri mendengarnya. Setelah hening beberapa saat, Semar menarik napas perlahan. Tidak dalam, tidak ditahan. Nafas itu masuk dan keluar seperti memberi contoh tanpa kata. Manusia sering merasa hidupnya sempit, ujar Semar dengan suara rendah. Padahal yang sempit bukan dunia, yang sempit adalah nafasnya sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, hampir seperti kiasan biasa. Petruk sempat tersenyum kecil, mengira itu hanya ungkapan. Bagong mengernyitkan dahi, merasa belum paham. Namun Gareng merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Ada kejujuran halus dalam kalimat itu yang sulit diabaikan. Semar tidak menjelaskan panjang, ia hanya mengajak mereka memperhatikan satu hal yang selama ini dianggap remeh. Nafas, masuknya disadari, keluarnya disadari, tidak perlu diatur, tidak perlu dipanjangkan. Hanya menemani apa yang sudah terjadi sejak lahir, tanpa pernah meminta perhatian. Awalnya tidak ada perubahan besar, pikiran masih muncul, tubuh masih membawa kebiasaan lama. Namun perlahan, ada ruang kecil yang terbuka. Dada terasa sedikit lebih longgar, bukan karena masalah hilang, tetapi karena tubuh tidak lagi sendirian memikulnya. Semar tersenyum kecil. Ini baru awal, bukan tujuan, bukan ilmu besar, bukan rahasia rumit, hanya kesediaan untuk berhenti sejenak dan hadir di pintu yang paling dekat. Pintu yang selama ini selalu terbuka, namun jarang disadari. Dari sanalah perjalanan ini mulai bergerak, pelan, tanpa paksaan. Pagi masih terasa muda, tetapi sesuatu telah bergeser pelan di dalam diri mereka. Tidak ada perubahan besar yang tampak dari luar. Pohon tetap berdiri, angin tetap berembus, dan cahaya matahari tetap jatuh di sela daun. Namun, Petruk, Gareng, dan Bagong
merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Seperti baru saja terbangun dari tidur panjang, tetapi belum sepenuhnya sadar. Petruk duduk dengan tubuh yang diam, namun pikirannya bergerak ke banyak arah. Ada rencana yang belum selesai, ada kekhawatiran tentang hari esok, ada penyesalan kecil dari kemarin yang muncul tanpa diundang. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Tubuhnya berada di bawah pohon itu, tetapi batinnya sering tidak tinggal di tempat yang sama, seolah hidup berjalan, sementara dirinya selalu selangkah di belakang. Gareng merasakan hal yang berbeda. Pikirannya tidak terlalu ramai, tetapi ada rasa lelah yang menggantung di dada. Bukan lelah karena kerja berat, melainkan lelah karena selalu menahan sesuatu. Ia jarang benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri. Bahkan saat duduk diam, tubuhnya seperti bersiaga, seolah ada sesuatu yang harus segera dilakukan. Bagong kembali menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Kali ini, ia sadar. Nafas itu terasa berat, bukan karena kurang udara, tetapi karena banyak hal yang ia simpan tanpa pernah diucapkan. Ia mulai bertanya dalam hati, sejak kapan ia terbiasa menghela napas seperti orang yang memikul beban terus-menerus. Semar tetap duduk tenang. Ia tidak menambah nasihat. Justru dari diamnya, ketiganya mulai menyadari satu kenyataan yang selama ini luput. Banyak bagian hidup dijalani tanpa kehadiran penuh. Mereka makan sambil berpikir, berjalan sambil mengkhawatirkan, berbicara sambil menyiapkan jawaban lain. Segalanya dilakukan, tetapi jarang benar-benar dirasakan. Banyak manusia hidup tanpa hadir di dalam hidupnya sendiri, kata Semar pelan. Tubuh bergerak, mulut bicara, pikiran sibuk. Namun kesadaran tertinggal. Kalimat itu membuat Petruk terdiam. Ia teringat betapa sering ia menyelesaikan hari tanpa benar-benar mengingat apa yang ia jalani. Waktu terasa cepat, bukan karena hari singkat, melainkan karena ia jarang tinggal di dalamnya. Nafas pun ikut terbawa, masuk tergesa, keluar terburu-buru, seolah hidup harus segera diselesaikan. Gareng mulai menyadari, setiap kali ia merasa tertekan, nafasnya menegang. Saat cemas, nafasnya menjadi pendek. Saat takut salah, nafasnya seperti tertahan. Semua itu terjadi tanpa ia sadari selama ini. Tubuhnya berbicara, tetapi ia terlalu sibuk mendengarkan pikirannya sendiri. Semar mengangguk pelan, seakan membenarkan apa yang mereka rasakan. Ia mengatakan bahwa bukan hidup yang terlalu cepat, manusialah yang jarang tinggal di dalam waktunya sendiri. Nafas yang tidak disadari membuat manusia berjalan seperti mesin, melakukan banyak hal tanpa benar-benar hadir. Ia kembali mengajak mereka memperhatikan nafas. Tidak untuk menenangkan, tidak untuk memperbaiki. Hanya menyadari, nafas masuk disadari. Nafas keluar disadari. Tidak ada target. Tidak ada penilaian. Dalam beberapa tarikan, Petruk merasakan jeda kecil sebelum pikirannya berlari. Gareng merasakan dadanya tidak terlalu mengeras. Bagong merasa tidak perlu menghela napas panjang lagi. Tidak ada sensasi besar. Tidak ada rasa istimewa, namun ada kehadiran kecil yang tumbuh. Seperti menyalakan lampu redup di ruangan yang selama ini gelap. Hidup yang tadi terasa berjalan sendiri, kini mulai terasa ditemani. Semar tersenyum tipis. Ia tidak berkata bahwa mereka telah menemukan sesuatu. Ia hanya membiarkan pengalaman itu berbicara. Karena perjalanan ini bukan tentang mendapatkan hal baru, melainkan tentang menyadari bahwa selama ini hidup terus berjalan. Dan yang sering tertinggal bukan dunia, melainkan kehadiran manusia di dalamnya. Keheningan kembali turun setelah mereka beberapa saat menemani napas tanpa tujuan apapun. Tidak ada perubahan mencolok, namun ada rasa berbeda yang mulai terasa. Seperti berdiri di depan cermin yang jujur. Tidak memuji, tidak menyalahkan, hanya menunjukkan apa adanya. Nafas yang tadi dianggap sederhana, kini terasa seperti membuka sesuatu yang lebih dalam. Petruk mulai memperhatikan dirinya sendiri. Saat pikirannya melompat ke masa depan, nafasnya ikut mempercepat langkah. Tarikan terasa lebih pendek. Hembusan keluar terburu-buru. Ketika bayangan masa lalu muncul, dadanya menegang dan nafasnya seakan tertahan. Ia terkejut, menyadari betapa setianya napas mengikuti keadaan batinnya. Gareng merasakan hal serupa dengan cara yang berbeda. Saat rasa khawatir muncul, bahunya tanpa sadar terangkat, dada mengeras dan nafasnya menjadi dangkal. Ia baru menyadari bahwa tubuhnya selalu bereaksi lebih dulu sebelum pikiran sempat memberi nama pada perasaan itu. Nafas menjadi tanda awal yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Bagong memperhatikan kebiasaannya menghela napas panjang. Setiap kali merasa tertekan,
Ia menarik napas besar, lalu menghembuskannya kuat-kuat, seolah ingin membuang semua beban sekaligus. Namun kali ini ia sadar, setelah hembusan itu, tubuhnya justru terasa lelah, seperti seseorang yang terus mendorong sesuatu tanpa henti. Semar membuka suara dengan pelan. Ia mengatakan bahwa nafas adalah cermin batin. Saat pikiran kacau, nafas ikut kacau. Saat hati sempit, nafas ikut menyempit. Nafas tidak pernah berbohong, karena ia tidak berpura-pura. Ia selalu mengikuti apa yang benar-benar terjadi di dalam diri. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Selama ini, mereka sering menipu diri sendiri, mengatakan, baik-baik saja, padahal tubuh memberi tanda sebaliknya. Nafas yang berubah ternyata adalah pesan, bukan gangguan. Pesan yang selama ini diabaikan karena dianggap biasa. Semar tidak menyuruh mereka mengubah apapun. Ia justru mengingatkan agar tidak terburu-buru memperbaiki. Banyak orang, katanya, saat menyadari nafasnya kacau, langsung ingin menenangkannya, menarik lebih dalam, menahan lebih lama, memaksa agar terlihat stabil. Padahal, itu hanya menambah tekanan baru. Ia mengajak mereka melakukan hal yang lebih sederhana, menyadari tanpa mengutak-atik. Saat nafas pendek, sadari pendek. Saat berat, sadari berat. Saat rasa lancar, sadari langkar. Tidak ada yang perlu diubah, tidak ada yang perlu dinilai. Dalam beberapa saat, Petruk merasakan sesuatu yang aneh. Nafasnya masih berebubah, pikirannya masih datang dan pergi. Tetapi ia tidak lagi merasa harus mengejar kondisi tertentu. Ada jarak kecil antara dirinya dan apa yang ia rasakan. Jarak yang lembut, tidak memisahkan, namun memberi ruang. Gareng merasakan dadanya sedikit lebih longgar. Bukan karena kekhawatiran hilang, tetapi karena ia tidak lagi melawannya. Nafasnya masih pendek sesekali, namun tidak terasa mengancam. Tubuhnya seperti berkata, "Akhirnya kamu mendengarkan." Bagong tersenyum kecil tanpa sadar. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu ingin cepat ringan. Padahal yang ia butuhkan bukan membuang beban, melainkan mengakuinya. Nafas yang disadari membuat beban itu tidak lagi terasa sendirian. Semar kembali diam. Ia tidak menutup dengan kesimpulan, karena cermin tidak memberi jawaban, hanya pantulan. Nafas telah menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam diri selalu tercermin jelas. Dan selama manusia mau melihat tanpa menutup mata, perjalanan ini akan terus membuka lapisan-lapisan berikutnya, pelan, jujur, tanpa paksaan. Setelah beberapa waktu menemani nafas tanpa mengubah apapun, muncul perasaan ganjil di antara mereka. Tidak ada pengalaman besar, tidak ada kejernihan yang dramatis. Semuanya terasa biasa. Justru kebiasaan itulah yang mulai menimbulkan pertanyaan. Bagong mengernyitkan dahi. Ia merasa apa yang mereka lakukan terlalu sederhana untuk membawa perubahan nyata dalam hidup. Bagong akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ia berkata pelan bahwa duduk dan menyadari nafas terasa seperti tidak melakukan apa-apa. Tidak ada usaha besar, tidak ada tanda-tanda istimewa. Ia bertanya dalam hati, bagaimana sesuatu yang sesederhana ini bisa berpengaruh pada hidup yang penuh tekanan dan tuntutan. Petruk mengangguk setuju. Ia terbiasa mengukur nilai dari kerumitan. Semakin sulit, semakin dianggap penting. Semakin sederhana, semakin cepat diremehkan. Ia merasa aneh mengakui bahwa mungkin selama ini ia mencari jalan yang berputar, padahal pintu sudah ada tepat di depan. Gareng justru terdiam lebih lama. Ia menyadari bahwa rasa biasa itulah yang membuatnya gelisah. Ia terbiasa mengejar sesuatu yang terasa besar, agar yakin bahwa dirinya sedang berubah. Ketika yang muncul hanya kehadiran sederhana, pikirannya mulai meragukan nilainya. Semar tersenyum kecil melihat kegelisahan itu. Ia berkata dengan suara tenang bahwa manusia terbiasa menilai dari kebisingan. Hal yang ramai dianggap bekerja, hal yang sunyi dianggap tidak berarti. Padahal, kata Semar, hal paling penting dalam hidup sering tidak bersuara. Ia mengingatkan bahwa nafas selalu ada sejak awal. Ia tidak pernah pergi. Namun justru karena selalu ada, manusia menganggapnya biasa. Tidak penting, tidak layak diperhatikan. Nafas hanya dipakai untuk bertahan, bukan untuk dihadiri. Semar mengatakan bahwa kesederhanaan sering disalahpahami sebagai ketiadaan. Padahal kesederhanaan adalah dasar. Seperti tanah yang menopang langkah, atau air yang mengalir tanpa ingin dilihat. Tanpa dasar itu, semua yang rumit tidak akan berdiri. Petruk mulai melihat pola dalam hidupnya. Ia sering melewatkan hal-hal kecil,
makan tanpa merasakan, berjalan tanpa menyadari langkah, berbicara tanpa benar-benar mendengar. Semua dilakukan sambil mengejar sesuatu yang dianggap lebih penting. Nafas pun ikut terseret menjadi latar belakang yang dilupakan. Gareng menyadari bahwa selama ini ia menunggu tanda besar untuk merasa hidup. Ia menunggu perasaan tertentu, perubahan tertentu. Saat itu tidak datang, ia menganggap tidak terjadi apa-apa. Kini ia melihat bahwa perubahan yang halus sering tidak diakui karena tidak sesuai harapan. Bagong menghela napas. Kali ini dengan kesadaran. Ia menyadari bahwa selama ini ia ingin hasil cepat. Ia ingin ringan, ingin tenang, ingin selesai. Kesederhanaan membuatnya tidak sabar karena tidak memberi sensasi yang bisa dibanggakan. Semar mengajak mereka kembali ke napas, bukan untuk mencari pengalaman, bukan untuk membuktikan apapun. Hanya hadir. Nafas masuk, nafas keluar, tidak lebih, tidak kurang. Dalam kesederhanaan itu, tubuh mulai merasa aman karena tidak dituntut menjadi sesuatu. Perlahan mereka merasakan satu hal. Saat tidak menuntut apa-apa, nafas terasa lebih ramah. Pikiran masih bergerak, tetapi tidak memimpin. Tubuh tidak lagi tegang, menunggu hasil. Tidak ada sensasi besar, namun ada kejujuran yang jarang mereka rasakan. Semar menutup dengan pengingat lembut. Banyak orang melewatkan pintu terdekat karena mencarinya terlalu jauh. Kesederhanaan bukan penghalang perjalanan. Ia adalah awalnya. Dan selama manusia mau berhenti meremehkan yang dekat, jalan yang dalam akan terbuka dengan sendirinya. Pelan, tanpa dipaksa. Keheningan yang tadi terasa ringan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Semakin lama mereka duduk tanpa mengubah apapun, semakin jelas bahwa diam tidak selalu membawa rasa nyaman. Tubuh memang tidak bergerak, tetapi di dalam dada dan kepala mulai terasa arus halus, seperti air tenang yang menyimpan pusaran di bawah permukaannya. Petruk merasakan jantungnya berdebar pelan tanpa sebab yang jelas. Bukan kencang, tetapi cukup untuk membuatnya sadar. Ia tidak sedang takut, namun ada kegelisahan lama yang muncul kembali. Pikiran-pikiran yang biasanya tertutup oleh kesibukan, kini berdiri di depan mata, meminta diperhatikan. Gareng merasakan hal yang lebih berat. Ada rasa sesak yang datang perlahan, seperti beban yang selama ini ia simpan rapi. Perasaan yang jarang ia beri ruang, karena dianggap tidak penting. Saat tidak ada lagi yang dikejar, perasaan itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bagong ikut gelisah. Dadanya terasa penuh. Nafasnya berubah tanpa ia sadari, kadang pendek, kadang tertahan. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini tanda bahwa ia melakukan sesuatu yang salah? Bukankah kesadaran seharusnya membuat hidup lebih tenang? Semar memperhatikan mereka satu persatu. Wajahnya tetap tenang, seolah apa yang terjadi sudah ia kenal lama. Ia berkata pelan bahwa banyak orang mengira kesadaran selalu membawa rasa damai. Padahal seringkali, kesadaran justru mempertemukan manusia dengan apa yang selama ini dihindari. Diam bukan berarti kosong, ujar Semar. Saat dunia di luar senyap, suara di dalam terdengar lebih jelas. Kalimat itu membuat Gareng mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa kegelisahan yang muncul bukan hal baru. Ia sudah lama ada, hanya tertutup rutinitas. Saat kesadaran datang, lapisan penutup itu terangkat. Nafasnya ikut berubah karena tubuh akhirnya berbicara jujur. Bagong bertanya dengan nada ragu, jika kesadaran membawa kegelisahan, apakah jalan ini keliru? Semar tidak menjawab cepat. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung, memberi ruang agar tubuh mereka sendiri merasakannya. Kegelisahan bukan tanda kegagalan, kata Semar akhirnya. Ia tanda bahwa ada sesuatu yang ingin diperhatikan. Ia menjelaskan bahwa banyak manusia hidup dengan menekan perasaan, takut, kecewa, lelah, semuanya disimpan agar bisa terus berjalan. Nafas menyesuaikan diri menjadi pendek dan tegang. Lama-kelamaan keadaan itu terasa normal. Saat kesadaran muncul, semua yang ditekan ikut naik ke permukaan. Petruk mulai memahami mengapa banyak orang tidak betah berdiam. Bukan karena diam itu salah, tetapi karena dia mempertemukan manusia dengan dirinya sendiri, dan tidak semua orang siap melihat apa yang ada di sana. Semar mengingatkan kesalahan yang sering terjadi. Saat kegelisahan muncul, manusia ingin cepat mengusirnya, menarik napas lebih dalam agar tenang, menahan napas agar perasaan tidak terasa. Padahal perlawanan itulah yang membuat napas semakin sempit. Kegelisahan ingin ditemani, bukan disingkirkan.
ujar Semar lembut. Ia mengajak mereka kembali memperhatikan nafas, tetapi dengan sikap yang berbeda. Bukan untuk mencari tenang, bukan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman, hanya untuk menemani. Nafas masuk saat gelisah, disadari. Nafas keluar saat dada terasa berat, juga disadari. Tidak ada yang perlu diubah. Perlahan, sesuatu bergeser. Gelisah tidak langsung hilang, tetapi tidak lagi menakutkan. Ia datang dan pergi, seperti ombak kecil. Nafas terasa lebih bersahabat ketika tidak dituntut apa-apa. Tubuh tidak lagi merasa harus melawan dirinya sendiri. Semar tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa banyak orang berhenti di tahap ini karena mengira semakin sadar berarti semakin tidak nyaman. Padahal yang terjadi adalah proses membuka lapisan lama. Ketidaknyamanan bukan tujuan, melainkan jalan yang harus dilewati. Pagi itu tidak berakhir dengan ketenangan penuh. Namun, ada pemahaman baru yang tumbuh. Kesadaran bukan hanya tentang damai, tetapi tentang keberanian untuk hadir. Bahkan, saat batin bergolak dan mereka mulai merasakan bahwa perjalanan ini akan membawa mereka lebih dalam dari yang mereka bayangkan, gelisah yang tadi muncul tidak serta-merta pergi. Ia masih ada, berputar pelan di dada masing-masing, namun kini terasa berbeda. Tidak lagi seperti musuh yang harus dikalahkan, melainkan seperti tamu yang berdiri di depan pintu. Petruk, Gareng, dan Bagong mulai menyadari bahwa tubuh mereka sedang berbicara dengan caranya sendiri. Petruk merasakan dorongan lama muncul. Ia ingin cepat merasa tenang. Ada kebiasaan yang hampir otomatis. Menarik napas lebih dalam, menahannya sejenak, lalu menghembuskan kuat-kuat. Ia berharap dengan cara itu rasa tidak nyaman segera lenyap. Namun, setiap kali ia mencoba, dadanya justru terasa lebih kaku. Gareng juga merasakan dorongan serupa. Saat gelisah muncul, pikirannya langsung mencari cara agar perasaan itu pergi. Ia ingin segera kembali baik-baik saja. Ia menyadari bahwa selama ini ia jarang memberi izin pada dirinya untuk merasa tidak nyaman. Semua harus cepat rapi agar hidup bisa terus berjalan. Bagong menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan kasar seperti kebiasaannya. Namun kali ini, ia berhenti di tengah-tengah. Ia sadar bahwa hembusan itu bukan pelepasan, melainkan pelarian. Ia ingin mendorong gelisah keluar secepat mungkin, tanpa benar-benar melihat apa yang dibawanya. Semar membuka suara dengan pelan. Ia mengatakan bahwa naluri manusia saat merasa tidak nyaman adalah melawan, mengusir, menekan, atau memperbaiki secepatnya. Padahal seringkali, perlawanan itulah yang membuat napas semakin sempit dan tubuh semakin tegang. Gelisah bukan musuh, ujar Semar. Ia hanya pesan yang belum didengar. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Selama ini gelisah selalu dianggap gangguan, sesuatu yang harus dihilangkan agar hidup bisa berjalan normal. Tidak pernah terpikir bahwa gelisah mungkin ingin disapa, bukan disingkirkan. Semar menjelaskan bahwa ketika manusia mencoba menenangkan diri dengan paksa, tubuh membaca itu sebagai ancaman. Nafas ditarik terlalu dalam, ditahan terlalu lama, atau diatur dengan niat tertentu. Tubuh merasa tidak aman karena dipaksa berubah. Dari situlah, ketegangan baru muncul. Ia mengajak mereka mencoba sikap yang berbeda, bukan memperbaiki, bukan menenangkan, melainkan menemani. Nafas masuk disadari, meski terasa sempit. Nafas keluar disadari, meski terasa berat. Tidak ada usaha untuk membuatnya lebih baik. Petruk mencoba mengikuti. Saat gelisah muncul, ia tidak lagi menarik napas lebih dalam. Ia hanya membiarkan napas berjalan seperti adanya. Pendek disadari pendek, cepat disadari cepat. Untuk pertama kalinya, ia tidak sedang mengejar apapun. Gareng merasakan hal yang sama. Ia membiarkan rasa tidak nyaman ada di dadanya tanpa memberi label. Ia tidak berkata ini salah, atau ini harus hilang. Ia hanya menyadari bahwa perasaan itu ada. Nafasnya masih berubah-ubah, tetapi tidak lagi terasa mengancam. Bagong merasakan sesuatu yang mengejutkan. Saat ia berhenti mengusir gelisah, dadanya justru terasa sedikit lebih lapang. Gelisah tidak hilang, tetapi tidak lagi menekan. Seolah tubuh berkata, akhirnya aku tidak perlu berteriak agar didengar. Semar mengangguk melihat perubahan kecil itu. Ia mengatakan bahwa kegelisahan sering membesar karena dilawan. Saat ditemani, ia kehilangan sebagian kekuatannya. Bukan karena disingkirkan, tetapi karena tidak lagi sendirian. Ia mengingatkan bahwa tujuan dari kesadaran bukan membuat hidup selalu nyaman. Akan ada hari-hari berat, rasa takut,
dan kebingungan. Nafas yang disadari tidak menjanjikan kenyamanan terus-menerus. Ia hanya memastikan bahwa manusia tetap hadir, bahkan saat keadaan tidak menyenangkan. Keheningan kembali turun. Gelisah masih ada, tetapi tidak lagi menjadi pusat perhatian. Nafas berjalan dengan ritmenya sendiri. Tubuh terasa sedikit lebih lunak. Mereka mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan hasil dari pengusiran, melainkan dari keberanian untuk menemani apa yang ada. Dan dari situlah perjalanan ini bergerak semakin jujur, semakin dalam. Setelah gelisah tidak lagi diusir, keheningan yang tersisa terasa berbeda. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh perhatian. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk lebih tenang, seolah tubuh mereka akhirnya mendapat izin untuk berbicara tanpa dipotong. Nafas tetap bergerak seperti biasa. Namun kini, ada kesadaran yang ikut tinggal. Semar memecah diam dengan suara rendah. Ia mengatakan bahwa tubuh selalu jujur, bahkan ketika pikiran mencoba menutupinya dengan alasan dan penjelasan. Tubuh tetap mengirim pesan lewat ketegangan, lewat rasa berat, lewat perubahan nafas yang halus. Bahasa tubuh tidak pernah berbohong, karena ia tidak tahu cara berpura-pura. Gareng merasakan kebenaran itu lebih dulu. Ia menyadari bahwa setiap kali ia cemas, rahangnya mengeras tanpa ia sadari, bahunya sedikit terangkat, dan nafasnya menjadi pendek. Ia tidak sedang kurang udara. Tubuhnya hanya bersiap menghadapi ancaman yang tidak jelas. Selama ini ia mengira itu kebiasaan kecil. Kini ia melihatnya sebagai pesan. Petruk teringat mamen-mamen ketika ia takut membuat kesalahan. Ada jeda aneh di dadanya, seperti nafas berhenti sejenak. Tubuh menegang, pikiran membeku. Ia tidak pernah menyadari bahwa nafasnya selalu berubah saat ketakutan itu muncul. Ia mengira itu bagian dari berpikir keras, padahal tubuhnya sedang meminta perhatian. Bagong mulai memperhatikan kebiasaannya sendiri. Setiap kali merasa tertekan, ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan kasar, seolah ingin membuang beban secepat mungkin. Namun setelah itu, tubuhnya justru terasa lebih lelah. Ia menyadari bahwa nafas itu bukan pelepasan, melainkan tanda bahwa ia ingin cepat selesai dengan perasaan yang tidak ingin ia hadapi. Semar mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa nafas adalah pesan. Ia memberitahu apa yang sedang terjadi di dalam diri. Bahkan, saat manusia tidak mau mengakuinya, nafas selalu mengikuti keadaan batin apa adanya. Itulah sebabnya ia menjadi bahasa tubuh yang paling jujur. Ia menjelaskan bahwa banyak orang mencoba mengubah hidupnya lewat pikiran, menyusun niat, mengatur rencana, memaksa sikap positif. Namun tubuh sering tertinggal. Nafas tetap tegang, dan selama nafas tidak didengar, perubahan hanya tinggal di kepala. Semar mengingatkan bahwa ketenangan tidak bisa masuk ke tubuh yang masih merasa terancam. Doa yang panjang, nasihat yang bijak, atau niat yang baik tidak akan berakar jika napas masih berada dalam mode bertahan. Tubuh perlu merasa didengar terlebih dahulu. Bagong bertanya dengan nada polos, apakah itu berarti manusia harus terus-menerus memperhatikan nafas? Semar tersenyum kecil. Ia berkata, bukan soal terus-menerus, tetapi soal kepekaan. Saat tubuh mulai berbicara, dengarkan. Saat nafas berubah, sadari, tidak perlu dianalisis, cukup dikenali. Ia juga mengingatkan kesalahan yang sering terjadi. Setelah menyadari pola nafas, manusia ingin segera mengendalikannya, menarik lebih dalam agar terlihat tenang, menahan lebih lama agar merasa kuat. Padahal tubuh tidak membutuhkan kendali, tubuh membutuhkan pengakuan. Mereka kembali duduk dalam diam, kali ini dengan sikap yang berbeda, bukan untuk mencari ketenangan, melainkan untuk membaca pesan. Nafas masuk saat cemas disadari, nafas keluar saat dada terasa berat disadari. Tidak ada yang diperbaiki, tidak ada yang dikejar. Perlahan, Petruk merasakan tubuhnya tidak lagi harus memberi sinyal keras agar didengar. Gareng merasakan ketegangannya tidak sekuat sebelumnya. Bagong merasakan nafasnya mulai mengalir lebih wajar tanpa diminta. Semar berkata pelan bahwa saat manusia mulai mendengar bahasa tubuhnya sendiri, banyak kegelisahan kehilangan kekuatannya, bukan karena masalah hilang, tetapi karena tubuh tidak lagi sendirian memikulnya. Dari sanalah mereka mulai memahami bahwa perjalanan ini tidak hanya menyentuh pikiran, tetapi menyentuh akar kehidupan yang paling dasar. Setelah tubuh mulai didengarkan dan bahasa nafas mulai dipahami, suasana di antara mereka berubah menjadi lebih tenang. Bukan tenang yang kosong, melainkan tenang yang penuh perhatian. Petruk,
Gareng dan Bagong duduk tanpa banyak gerak. Nafas tetap mengalir, namun kini tidak lagi terasa asing. Seperti sesuatu yang lama dikenal, tetapi baru saja diingat kembali. Semar membuka pembicaraan dengan nada yang sangat pelan. Ia mengatakan bahwa apa yang baru mereka sentuh bukanlah hal baru. Ini adalah ingatan lama yang pernah hidup bersama manusia. Dulu, sebelum hidup bergerak secepat sekarang, manusia tidak memisahkan tubuh dan batin. Mereka tidak berbicara tentang kesadaran dengan istilah rumit. Mereka menjalaninya. Ia bercerita bahwa para leluhur tidak mengejar ketenangan sebagai tujuan. Mereka menjaga keselarasan sebagai cara hidup, cara berjalan yang tidak tergesa, cara duduk yang tidak gelisah, cara bekerja yang tahu kapan harus berhenti. Nafas menjadi penunjuk. Jika nafas mulai berat, mereka tahu ada batas yang terlampaui. Gareng mendengarkan dengan saksama. Ia membayangkan hidup yang tidak dikejar waktu, tidak diukur dengan target yang menumpuk. Ia mulai melihat perbedaan yang jelas antara hidup yang dituntun oleh nafas dan hidup yang memaksa napas mengikuti tuntutan. Selama ini, ia hidup dengan ritme yang ditentukan oleh luar, bukan oleh tubuhnya sendiri. Petruk menyadari betapa jarangnya ia memberi ruang untuk keheningan. Bahkan, saat sendirian, pikirannya tetap ramai. Nafas pun jarang diberi kesempatan untuk mengalir tanpa dikejar. Ia mulai melihat bahwa hidup modern sering memutus hubungan manusia dengan tubuhnya. Segalanya diatur oleh pikiran, jadwal, dan keharusan. Bagong bertanya dengan nada penasaran, mengapa kebijaksanaan lama yang sederhana itu kini terasa jauh? Semar tersenyum kecil. Ia berkata, kebijaksanaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan. Ketika hidup menjadi terlalu cepat, ajaran yang pelan akan ditinggalkan dengan sendirinya. Semar menjelaskan bahwa para leluhur tidak mencoba menguasai nafas. Mereka menghormatinya. Nafas diperlakukan seperti tamu yang datang dan pergi. Tidak ditahan, tidak dipaksa. Dari sikap itulah muncul rasa selaras. Hidup tidak selalu mudah, tetapi dijalani tanpa melawan arus diri sendiri. Ia menambahkan bahwa dahulu banyak keputusan penting tidak diambil dengan tergesa. Orang-orang memberi waktu untuk merasakan, bukan hanya berpikir benar atau salah, tetapi merasakan apakah nafas tetap lapang saat keputusan itu dipikirkan. Jika nafas berat, mereka tahu ada sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Gareng merasakan betapa asingnya cara ini bagi dunia sekarang. Segala sesuatu dinilai dari kecepatan dan hasil. Jarang ada ruang untuk mendengarkan sinyal halus dari tubuh. Semar mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa inilah harga yang dibayar ketika manusia menjauh dari nafasnya sendiri. Namun Semar tidak berbicara dengan nada menyalahkan. Ia hanya mengingatkan bahwa nafas selalu setia menunggu. Kapanpun manusia mau melambat, warisan ini bisa disentuh kembali. Tidak perlu ritual khusus, tidak perlu simbol, cukup kesediaan untuk hadir. Angin bergerak lebih hangat, cahaya matahari jatuh di sela-sela daun. Mereka duduk dalam diam yang terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan diam yang menekan, melainkan diam yang mengingatkan. Apa yang mereka pelajari bukan sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang pernah menjadi bagian dari hidup manusia. Di dalam keheningan itu, mereka mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang mencari hal baru. Ini tentang mengingat kembali sesuatu yang lama tertinggal. Sesuatu yang sederhana, namun perlahan mengubah cara manusia berjalan di dalam hidupnya sendiri. Siang mulai bergerak perlahan. Cahaya matahari tidak lagi lembut seperti pagi, namun belum juga terik. Waktu terasa berada di tengah, tidak tergesa dan tidak menunggu. Dalam suasana itu, Semar tetap duduk tenang, seolah menyatu dengan ritme alam. Petruk, Gareng dan Bagong merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan rasa tenang sepenuhnya, melainkan kepekaan yang semakin halus. Semar membuka percakapan dengan suara rendah. Ia mengatakan bahwa nafas bukan hanya cermin keadaan batin, tetapi juga penunjuk arah. Banyak manusia mengira keputusan terbaik lahir dari pikiran yang paling cepat menghitung. Padahal, seringkali, keputusan yang paling jujur justru bisa dirasakan dari bagaimana nafas bergerak. Petruk mendengarkan dengan saksama. Ia teringat banyak keputusan dalam hidupnya yang diambil dengan tergesa. Ia memilih berbicara, dan bertindak karena dorongan takut tertinggal. Saat itu pikirannya sibuk, namun ia tidak pernah bertanya pada tubuhnya. Ia tidak pernah memperhatikan bagaimana nafasnya bereaksi. Semar menjelaskan bahwa setiap kali manusia membayangkan sebuah langkah, tubuh langsung memberi respons. Nafas bisa menjadi lebih berat, lebih sempit,
atau justru lebih lapang. Respons itu bukan ramalan masa depan, melainkan isyarat tentang kesiapan batin saat ini. Nafas menunjukkan apakah keputusan itu selaras atau hanya dipaksakan. Gareng mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ia sering menuruti apa yang dianggap benar oleh orang lain. Ia jarang berhenti untuk merasakan apakah dirinya siap. Ketika mengingat beberapa keputusan besar, ia ingat nafasnya selalu terasa berat. Namun, karena ingin terlihat kuat, ia mengabaikannya. Bagong bertanya dengan nada polos, apakah setiap keputusan harus menunggu napas terasa ringan? Semar tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa nafas bukan alat untuk menghindari tantangan. Ada keputusan yang memang berat, namun tetap perlu diambil. Perbedaannya adalah kesadaran. Ketika nafas berat disadari, manusia bisa melangkah dengan kesiapan, bukan dengan penyangkalan. Nafas tidak melarang, ujar Semar pelan. Ia hanya memberitahu, ia mengingatkan bahwa membaca napas bukan berarti menganalisisnya berlebihan, bukan menghakimi benar atau salah. Cukup merasakan saat pilihan dipikirkan. Perhatikan bagaimana dada merespons, apakah menegang, mengeras, atau mengendur. Dari sana manusia belajar jujur pada dirinya sendiri. Petruk mencoba mempraktikkan itu. Ia membayangkan satu hal yang selama ini membuatnya ragu. Ia merasakan nafasnya berubah sedikit tertahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memaksa perasaan itu pergi. Ia mengakui bahwa ada ketakutan yang belum ia hadapi. Anehnya, pengakuan itu membuat dadanya sedikit lebih lapang. Gareng melakukan hal yang sama. Ia membayangkan langkah yang selama ini ia tunda. Nafasnya terasa berat. Namun di balik berat itu ada kelegaan kecil. Karena akhirnya ia berhenti berpura-pura siap. Ia mulai melihat bahwa kejujuran pada tubuh adalah bentuk keberanian yang jarang ia lakukan. Bagong menyadari bahwa banyak keputusannya diambil agar cepat selesai. Bukan karena ia siap, tetapi karena ia ingin lepas dari tekanan. Nafasnya selalu memburu. Kini ia melihat pola itu dengan lebih jelas, tanpa menyalahkan diri. Semar berkata bahwa dunia modern jarang memberi ruang untuk membaca sinyal halus seperti ini. Segala sesuatu harus cepat, pasti, dan terlihat kuat. Namun, harga dari kecepatan itu sering dibayar dengan kebingungan batin. Nafas yang diabaikan akan terus memberi tanda, seringkali lewat kegelisahan. Ia menegaskan bahwa kebijaksanaan lama tidak mengajarkan manusia untuk takut melangkah. Ia mengajarkan manusia untuk melangkah dengan sadar. Nafas menjadi teman di setiap persimpangan, bukan hakim yang menghukum. Siang itu berlalu tanpa rumus dan tanpa kepastian. Namun, mereka memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Keberanian untuk berhenti sejenak sebelum memilih, keberanian untuk mendengarkan tubuh sendiri. Dan dari sana mereka mulai memahami bahwa keputusan yang diambil dengan napas yang disadari mungkin tidak selalu mudah, tetapi lebih jujur dan lebih utuh untuk dijalani. Setelah memahami bahwa napas bisa menjadi penunjuk arah, muncul perasaan baru yang pelan-pelan menyusup. Bukan kegelisahan seperti sebelumnya, melainkan harapan yang lembut. Petruk, Gareng, dan Bagong mulai bertanya dalam diam. Jika kesadaran ini terus dijalani, apakah akan datang sesuatu yang lebih? Sesuatu yang terasa istimewa, kuat, atau menetap? Petruk menyadari ada bagian dirinya yang mulai menunggu. Ia duduk menemani napas, namun di balik keheningan itu muncul pertanyaan kecil. Kapan rasa damai itu datang? Kapan pikiran benar-benar berhenti? Harapan itu tidak keras, tidak menuntut, namun cukup untuk membuat dadanya sedikit menegang. Gareng merasakan hal serupa. Ia berharap hidup akan terasa lebih rapi, emosi lebih mudah diatur, keputusan lebih jelas. Ia tidak mengucapkannya, tetapi harapan itu hadir sebagai bayangan tentang masa depan yang lebih tenang. Tanpa sadar, ia mulai mengukur setiap momen. Apakah ini sudah cukup tenang? Apakah ini tanda kemajuan? Bagong bahkan sempat merasa bangga dalam hati. Ia berpikir, mungkin inilah awal dari sesuatu yang bisa ia ceritakan. Sesuatu yang membedakan dirinya dari sebelumnya. Harapan itu terasa manis, namun juga membuatnya sedikit tegang. Nafasnya menjadi lebih terjaga, seolah sedang diuji. Semar menangkap perubahan halus itu. Ia tersenyum kecil, bukan mengejek, melainkan memahami. Ia berkata pelan bahwa di titik inilah banyak orang tersesat tanpa menyadarinya. Bukan karena tidak sungguh-sungguh, tetapi karena terlalu berharap. Setelah sadar, ujar Semar, manusia sering ingin merasakan sesuatu,
Ia menjelaskan bahwa harapan terlihat baik, ingin tenang, ingin damai, ingin merasa lebih baik. Namun, saat harapan menjadi tujuan, kehadiran berubah menjadi penantian. Nafas tidak lagi ditemani, melainkan dinilai. Jika terasa ringan dianggap berhasil, jika terasa berat dianggap gagal. Petruk tersentak oleh kalimat itu. Ia menyadari bahwa beberapa saat lalu, ia duduk sambil menunggu hasil. Saat hasil itu tidak datang, muncul kecewa kecil yang sulit ia akui. Dadanya terasa sesak bukan karena nafas, tetapi karena harapan yang tidak terpenuhi. Garing merasakan kebenaran yang sama. Ketika ia berharap pikirannya diam, justru pikirannya terasa semakin ramai. Semakin ia mengejar tenang, semakin tenang menjauh. Nafasnya ikut menjadi kaku, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin segera berakhir. Semar menegaskan bahwa nafas tidak bertugas memberi pengalaman. Ia tidak bekerja untuk memenuhi harapan. Nafas hanya mengajak hadir. Saat nafas dijadikan alat untuk mencapai keadaan tertentu, tubuh kembali merasa tertekan. Kesadaran berubah menjadi tugas, bukan pertemanan. Bagong bertanya dengan nada bingung. Jika tidak boleh berharap apa-apa, lalu untuk apa menyadari napas? Semar menjawab dengan lembut. Kesadaran bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kesadaran adalah cara untuk tidak kehilangan diri sendiri. Saat apapun terjadi, manusia tetap hadir. Ia menambahkan bahwa hidup tidak selalu menghadirkan perasaan nyaman. Ada hari yang ringan, ada hari yang berat. Nafas yang disadari tidak menjanjikan rasa enak yang menetap. Ia hanya memastikan bahwa manusia tidak pergi dari momen yang sedang terjadi. Semar mengajak mereka kembali ke kesederhanaan. Duduk, nafas masuk disadari, nafas keluar disadari, tanpa menunggu apapun, tanpa menilai berhasil atau tidak. Dalam beberapa saat, ketegangan yang muncul karena menunggu hasil mulai melunak. Petruk merasakan kelegaan kecil. Garing merasa tidak harus membuktikan apa-apa. Bagong menyadari bahwa ia bisa bernafas tanpa perlu menjadi siapa-siapa. Tidak ada sensasi besar, tidak ada perubahan dramatis, namun ada rasa jujur yang jarang mereka rasakan. Semar menutup dengan pengingat yang lembut namun dalam. Mengejar tenang adalah cara lain untuk menolak apa yang ada. Saat harapan dilepas, kehadiran kembali utuh. Dan dari sanalah perjalanan ini melangkah lebih ringan, tanpa beban untuk menjadi sesuatu yang lain. Malam turun perlahan. Api kecil menyala di hadapan mereka. Cahayanya bergetar pelan, seperti napas yang belum sepenuhnya tenang. Setelah harapan dilepas, muncul kecenderungan lain yang lebih halus. Bukan ingin merasakan sesuatu yang istimewa, melainkan ingin memastikan semuanya berjalan sesuai kehendak. Keinginan untuk menguasai hadir tanpa disadari. Petruk menyadari dorongan itu dalam dirinya. Ia mulai menghitung nafas, menarik lebih dalam agar cepat tenang, menahan sedikit lebih lama agar merasa kuat. Awalnya terasa membantu, namun beberapa tarikan kemudian dadanya justru mengeras. Nafas terasa kaku, seperti sedang diperintah. Garing teringat cerita orang-orang yang mencoba berbagai cara mengatur napas. Ada yang menghitung, ada yang menahan, ada yang memanjangkan. Banyak yang berharap dengan kendali, ketenangan bisa dipastikan. Namun ia juga ingat cerita tentang pusing, sesak, dan rasa tertekan yang muncul setelahnya. Ia mulai melihat pola yang sama. Bagong jujur mengakui kebiasaannya. Saat panik, ia menjadikan napas sebagai tuas. Ditarik, ditahan, dilepas keras-keras. Seolah jika nafas patuh, perasaan akan mengikuti. Namun tubuhnya sering memberi tanda sebaliknya. Bukannya aman, justru makin tegang. Semar memandang api itu sejenak sebelum berbicara. Ia berkata bahwa di titik inilah banyak orang tanpa sadar mengubah sahabat menjadi alat. Nafas yang seharusnya ditemani mulai diperintah. Saat nafas dijadikan mesin, tubuh membaca itu sebagai ancaman. Nafas bukan mesin, ujar Semar pelan. Ia tidak bekerja lebih baik saat ditekan. Ia menjelaskan bahwa semakin nafas dipaksa, semakin tubuh merasa tidak aman. Ketika tubuh tidak merasa aman, pikiran akan mencari ancaman baru. Dari situlah kegelisahan yang berbeda mulai muncul. Bukan karena masalah, melainkan karena tubuh merasa disetir. Petruk merasakan kebenaran itu. Ia menyadari bahwa keinginannya menguasai nafas lahir dari ketakutan lama. Takut batin kembali gelisah. Takut kehilangan kendali. Napas dijadikan pegangan palsu, bukan sebagai teman, melainkan sebagai alat darurat. Semar menambahkan bahwa keinginan mengendalikan sering menyamar sebagai niat baik. Ingin cepat tenang, ingin cepat aman. Namun tubuh tidak membutuhkan kendali. Tubuh membutuhkan pengakuan.
Ia perlu tahu bahwa apapun yang muncul boleh ada. Ia mengajak mereka kembali duduk tanpa niat apa-apa. Tidak untuk memperbaiki. Tidak untuk mengatur. Hanya menyadari napas masuk apa adanya. Napas keluar apa adanya. Jika pendek, disadari pendek. Jika berat, disadari berat. Tidak ada usaha untuk membuatnya berbeda. Dalam beberapa tarikan, ketegangan yang muncul karena mengatur mulai melunak. Petruk merasakan dadanya tidak lagi dipaksa. Garing merasa tubuhnya tidak harus membuktikan apa-apa. Bagong merasakan nafasnya kembali terasa ramah. Tidak menuntut. Semar menegaskan bahwa kesalahan ini sangat umum dan sangat manusiawi. Banyak orang jatuh ke dalamnya karena ingin cepat merasa aman. Namun keselamatan sejati justru muncul saat manusia berhenti memaksa. Nafas yang ditemani dengan jujur akan menemukan ritmenya sendiri. Api kecil mulai meredup. Malam semakin sunyi. Tidak ada perasaan telah mencapai sesuatu yang besar. Namun ada pemahaman penting yang tertanam. Kesadaran bukan tentang menguasai proses, melainkan tentang berhenti melawan alurnya. Mereka mulai mengerti bahwa selama nafas diperlakukan sebagai alat, hidup akan terasa seperti tugas yang harus diselesaikan. Tetapi saat nafas kembali menjadi sahabat, hidup tidak lagi perlu ditaklukkan. Ia cukup dijalani, satu tarikan, satu hembusan, tanpa paksaan. Malam masih menyelimuti mereka ketika api tinggal bara. Udara terasa lebih dingin, namun tidak menusuk. Dalam keheningan itu, muncul kecenderungan lain yang nyaris tak terasa. Bukan lagi keinginan mengendalikan nafas, melainkan menargetkan hasil dari kesadaran itu sendiri. Keinginan untuk cepat tenang, cepat ringan, cepat damai. Petruk menyadari dorongan itu muncul perlahan. Ia duduk menemani nafas, namun di balik kesunyian ada pertanyaan yang terus berulang. Sudahkah aku tenang? Mengapa pikiranku masih bergerak? Harapan itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat dadanya menegang. Nafasnya terasa diawasi, seperti sedang dinilai. Gareng merasakan hal yang sama. Ia berharap pikirannya diam. Saat pikiran tetap datang dan pergi, muncul rasa kecewa kecil, seolah ia gagal melakukan sesuatu dengan benar. Nafasnya ikut mengeras, bukan karena gelisah lama, tetapi karena tuntutan baru yang ia ciptakan sendiri. Bagong duduk dengan perasaan campur aduk. Ia tidak lagi memerintah napas, tidak juga menghitung. Namun di dalam dirinya ada harapan samar. Ia menunggu rasa nyaman yang katanya akan datang. Saat rasa itu tidak muncul, tubuhnya justru terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tidak kunjung tiba. Semar membuka suara dengan lembut. Ia mengatakan bahwa banyak orang berhenti mengendalikan nafas, tetapi diam-diam menuntutnya. Duduk dengan harapan, bukan dengan kehadiran. Harapan itu terlihat halus, bahkan tampak baik. Namun di sanalah ketegangan baru tumbuh. Target ketenangan membuat perhatian tidak lagi jujur, kata Semar pelan. Nafas tidak ditemani. Ia dinilai. Ia menjelaskan bahwa saat napas dinilai, tubuh kembali berada dalam mode ujian. Ringan dianggap berhasil, berat dianggap salah. Dari penilaian itulah, tubuh kembali menegang. Kesadaran yang seharusnya membebaskan, berubah menjadi tekanan halus. Petruk tersentak mendengar itu. Ia menyadari bahwa beberapa saat lalu, ia duduk seperti sedang menunggu hadiah. Saat hadiah itu tidak datang, muncul rasa kecewa yang sulit ia akui. Nafasnya terasa sempit bukan karena kurang udara, melainkan karena menunggu sesuatu yang tidak kunjung hadir. Gareng mengangguk pelan. Ia melihat paradoks yang selama ini luput. Semakin ia mengejar tenang, semakin tenang menjauh. Saat ia menuntut pikiran diam, pikiran justru menjadi pusat perhatian. Nafasnya mengeras karena ia tidak lagi hadir, melainkan menunggu hasil. Semar menegaskan bahwa nafas tidak bekerja di bawah tuntutan. Ia mengalir saat tidak dinilai. Ketenangan sejati tidak datang sebagai hadiah. Ia muncul sebagai efek samping dari kehadiran yang jujur. Saat manusia berhenti menunggu, tubuh merasa aman. Bagong bertanya dengan nada bingung. Jika tidak boleh mengendalikan dan tidak boleh menargetkan, lalu bagaimana menjalani kesadaran? Semar tersenyum kecil. Ia berkata bahwa kesadaran bukan cara untuk mendapatkan keadaan tertentu. Kesadaran adalah cara untuk tidak meninggalkan diri sendiri saat keadaan apapun muncul. Ia mengajak mereka kembali duduk tanpa tujuan. Tidak untuk tenang, tidak untuk damai. Nafas masuk, disadari. Nafas keluar, disadari. Jika gelisah muncul, disadari. Jika pikiran berlari, disadari. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Dalam beberapa saat, Petruk merasakan dadanya tidak lagi ditekan oleh pertanyaan. Gareng merasa pikirannya masih bergerak, namun
tidak mendominasi. Bagong merasakan kelelahan yang berbeda, seperti tubuh yang akhirnya diizinkan berhenti menuntut. Semar berkata bahwa banyak orang mengira kesadaran tidak bekerja karena tidak ada sensasi. Padahal yang terjadi adalah pelepasan tuntutan. Tanpa tuntutan, tidak ada drama. Tanpa drama, ego merasa tidak mendapatkan apa-apa. Namun justru disitulah letak kedalaman. Keheningan kembali turun. Tidak ada perasaan menang. Tidak ada perasaan kalah. Hanya ada rasa cukup yang sederhana. Mereka mulai memahami bahwa mengejar tenang adalah cara lain untuk menolak apa yang ada. Dan saat penolakan dilepas, nafas menemukan kelapangannya sendiri, tanpa perlu dikejar. Malam semakin sunyi. Api telah padam, menyisakan abu yang hangat. Dalam keheningan itu, muncul kecenderungan lain yang nyaris tak terlihat. Bukan keinginan mengendalikan, bukan pula menuntut hasil, melainkan dorongan halus untuk membandingkan pengalaman sendiri dengan cerita orang lain. Perasaan yang hadir dengan bayangan tentang bagaimana seharusnya kesadaran itu terasa. Petruk merasakan dorongan itu lebih dulu. Ia teringat kisah-kisah tentang ketenangan yang sempurna, pikiran yang benar-benar diam, dada yang selalu lapang. Saat ia tidak merasakan itu, muncul bisik kecil. Mungkin aku kurang sungguh-sungguh, mungkin aku salah jalan. Bisik itu lembut, namun cukup untuk membuat nafasnya sedikit mengeras. Gareng juga mengalaminya. Ia membayangkan hidup yang lebih rapi setelah kesadaran, emosi yang mudah diatur, reaksi yang selalu tepat. Ketika kenyataan tidak sesuai, ia merasa tertinggal. Nafasnya berubah, bukan karena gelisah lama, tetapi karena kecewa yang halus. Bagong terdiam lebih lama. Ia tidak membandingkan dengan orang tertentu, tetapi dengan bayangan di kepalanya sendiri tentang bagaimana seharusnya ia menjadi setelah semua ini. Saat bayangan itu tidak terwujud, muncul rasa kurang. Nafasnya seperti menahan, menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Semar memandang mereka dengan tenang. Ia berkata pelan bahwa setelah manusia berhenti menuntut napas, sering muncul kebiasaan lama yang menyamar. Mendengar cerita orang lain yang tampak damai, lalu bertanya dalam hati mengapa dirinya tidak merasakan hal yang sama. Dari situlah benih keraguan tumbuh. Ketenangan orang lain bukan ukuran perjalananmu, ujar Semar lembut. Ia menjelaskan bahwa setiap tubuh memiliki ceritanya sendiri. Setiap napas menyimpan pengalaman yang berbeda. Membandingkan hanya akan menjauhkan manusia dari apa yang sedang ia jalani. Nafas tidak pernah dimaksudkan untuk diseragamkan. Ia adalah bahasa yang sangat pribadi. Petruk mulai memahami mengapa perbandingan terasa melelahkan. Setiap kali ia membandingkan, perhatiannya terpecah. Ia tidak lagi hadir pada nafasnya sendiri. Ia sedang menilai, bukan menemani. Nafasnya pun ikut berubah, karena ia meninggalkan momen yang sedang berlangsung. Gareng menyadari bahwa perbandingan sering datang dari rasa tidak sabar. Ia ingin sampai pada gambaran tertentu. Saat kenyataan tidak sesuai, ia merasa gagal. Padahal perjalanan ini tidak memiliki garis akhir. Tidak ada puncak yang harus dicapai. Bagong bertanya dengan jujur, jika tidak membandingkan, bagaimana tahu bahwa ia berada di jalan yang benar? Semar tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa kesadaran bukan perlombaan. Tidak ada standar. Selama manusia jujur pada apa yang dirasakan, ia sedang berada di jalannya sendiri. Semar lalu menyentuh jebakan lain yang lebih halus. Perasaan sudah tahu. Setelah beberapa kali menyadari napas, manusia mulai merasa paham. Latihan terasa familiar, kesadaran berubah menjadi kebiasaan. Nafas kembali berjalan otomatis, hanya kini dibungkus rasa tahu. Petruk tersentak. Ia menyadari bahwa beberapa saat lalu ia duduk tanpa banner-banner, memperhatikan bukan karena sibuk, tetapi karena merasa sudah mengerti. Ia hadir dengan ingatan, bukan dengan kehadiran segar. Nafasnya berjalan, tetapi tidak ditemani. Semar berkata bahwa merasa tahu sering lebih berbahaya daripada tidak tahu. Saat tidak tahu, manusia masih ingin mendengarkan. Saat merasa tahu, perhatian mengendur. Kesadaran kehilangan ketajamannya, hidup kembali berjalan tanpa ditemani. Ia mengajak mereka kembali ke awal, bukan untuk mengulang, tetapi untuk menyegarkan. Duduk seperti pertama kali. Nafas masuk disadari seolah belum pernah disadari sebelumnya. Nafas keluar disadari tanpa ingatan tentang bagaimana seharusnya. Dalam beberapa saat, perhatian mereka kembali hidup. Tidak istimewa, namun jujur. Tidak baru, namun segar. Nafas terasa hadir kembali, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai pengalaman langsung.
Semar menutup dengan pengingat lembut. Setiap kali kamu membandingkan, kamu meninggalkan dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa sudah tahu, kamu berhenti hadir. Malam itu tidak membawa pencerahan besar, namun membawa kewaspadaan baru. Bahwa kesadaran perlu dirawat dengan kerendahan hati, satu nafas demi satu nafas. Pagi datang dengan cahaya yang jernih. Udara terasa segar, bukan karena sesuatu yang luar biasa, melainkan karena tidak ada lagi dorongan untuk mengejar. Setelah malam panjang yang sunyi, Petruk, Gareng, dan Bagong duduk kembali. Ada ketenangan halus. Namun di baliknya terselip kebiasaan lama yang hampir tak disadari. Perasaan sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti. Petruk merasakan dirinya duduk lebih santai dari sebelumnya. Ia tidak lagi gelisah, tidak juga berharap. Namun, ada sesuatu yang mengendur. Perhatiannya tidak setajam kemarin. Nafas berjalan, tetapi seperti di latar belakang, ia menyadari bahwa ia duduk dengan keyakinan, bukan dengan kehadiran. Keyakinan bahwa ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Gareng mengalami hal yang serupa. Ia merasa proses ini mulai familiar. Tidak ada kejutan, tidak ada kebingungan. Ia mengira ini tanda kemajuan. Namun saat ia memperhatikan lebih jujur, ia melihat bahwa nafasnya berjalan otomatis. Ia tidak benar-benar hadir. Ia hanya mengingat cara hadir. Bagong menyadari sesuatu yang berbeda. Ia tidak gelisah, tidak juga menuntut. Namun ia merasa sedikit jauh, seperti menonton dirinya sendiri dari kejauhan. Nafas ada, tetapi tidak ditemani. Ia baru menyadari betapa halusnya jebakan merasa tahu itu bekerja. Semar memandang mereka dengan tenang. Ia berkata pelan bahwa merasa tahu seringkali lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Saat tidak tahu, manusia masih bertanya, masih mendengarkan. Saat merasa tahu, perhatian mengendur. Kehadiran digantikan oleh ingatan. Ia menjelaskan bahwa kesadaran bukan sesuatu yang bisa disimpan. Ia tidak bisa dihafalkan. Ia hanya bisa dihidupkan kembali. Saat ini, di momen ini, begitu kesadaran dijadikan kebiasaan, ia mudah berubah menjadi otomatis. Nafas tetap bergerak, tetapi tidak lagi disadari. Petruk terdiam. Ia menyadari bahwa beberapa menit terakhir ia tidak benar-benar merasakan nafas. Ia hanya tahu bahwa ia sedang bernafas. Perbedaan itu terasa kecil, namun dampaknya besar. Yang satu adalah pengalaman, yang lain hanyalah konsep. Gareng merasakan hal yang sama. Ia teringat betapa sering manusia merasa aman karena merasa mengerti. Padahal, pengertian tanpa kehadiran tidak mengubah apa-apa. Nafas tetap menjadi latar belakang, dan hidup kembali berjalan tanpa ditemani. Bagong bertanya pelan, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Semar tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa tidak perlu keluar, cukup kembali. Bukan kembali ke langkah yang rumit, tetapi kembali ke awal. Dengan sikap yang segar, Semar mengajak mereka duduk seperti pertama kali. Bukan mengulang latihan, tetapi melepaskan ingatan tentang latihan. Nafas masuk disadari seolah belum pernah disadari sebelumnya. Nafas keluar disadari tanpa bayangan bagaimana seharusnya. Dalam beberapa tarikan, sesuatu berubah. Perhatian mereka kembali hidup. Tidak ada sensasi besar, tidak ada rasa istimewa. Namun, ada kehadiran yang jujur. Nafas terasa dekat, tubuh terasa hadir. Pikiran masih bergerak, tetapi tidak memimpin. Semar mengingatkan bahwa kesadaran perlu dirawat dengan kerendahan hati. Setiap kali merasa sudah tahu, berhentilah sejenak, dengarkan kembali, rasakan kembali. Nafas tidak pernah menuntut keahlian, ia hanya mengajak hadir. Pagi itu tidak membawa pelajaran baru, namun membawa kewaspadaan yang penting, bahwa perjalanan ini tidak bergerak maju dengan menumpuk pengetahuan. Ia bergerak dengan menjaga kehadiran tetap segar. Satu nafas yang disadari, seolah untuk pertama kalinya, hari bergerak kembali. Suara langkah terdengar, percakapan singkat muncul, dan pekerjaan menunggu untuk diselesaikan. Setelah hari-hari duduk dalam diam, kini perhatian mereka diuji di tempat yang berbeda. Bukan lagi di bawah pohon yang tenang, melainkan di tengah hidup yang bergerak. Disinilah kesadaran diuji tanpa diumumkan. Semar membuka pagi dengan pengingat pelan. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengira kesadaran hanya bisa tumbuh di tempat sepi. Padahal ujian sesungguhnya muncul saat hidup kembali ramai. Nafas yang disadari saat diam akan menunjukkan nilainya ketika manusia berdiri, berbicara, dan memilih. Petruk merasakannya lebih dulu saat menghadapi hal kecil yang biasanya memancing reaksinya.
ia merasakan jeda yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Nafas masuk, nafas keluar. Ada ruang kecil sebelum kata-kata keluar. Dari ruang itulah ia memilih untuk tidak tergesa. Bukan karena menahan diri, tetapi karena ia hadir. Gareng mengalami hal yang serupa ketika rasa jengkel muncul. Dulu, emosi itu langsung mendorong tindakan. Kini tubuhnya memberi tanda lebih awal. Dadanya menegang, nafasnya berubah. Kali ini, ia berhenti sejenak. Ia tidak mengusir emosi itu. Ia menyadarinya. Ketegangan tidak langsung hilang, tetapi tidak lagi menguasai. Bagong merasakan perubahan yang paling membumi. Saat tubuhnya lelah, ia berhenti tanpa rasa bersalah. Dulu ia sering memaksa diri agar terlihat kuat. Kini nafasnya mengingatkan bahwa berhenti juga bagian dari bergerak. Nafas keluar membawa pelepasan kecil yang membuat langkah berikutnya terasa lebih ringan. Semar menjelaskan bahwa inilah fungsi nafas sebagai guru kehidupan. Ia tidak mengajar dengan ceramah panjang. Ia berbicara lewat sensasi halus yang sering diabaikan. Saat manusia mau mendengarkan, nafas memberitahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti, kapan harus berbicara dan kapan cukup diam. Ia mengingatkan bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya tenang. Akan selalu ada kehilangan, kesalahan, dan ketidakpastian. Nafas tidak datang untuk menghapus semua itu. Nafas hadir agar manusia tidak tenggelam di dalamnya. Kesadaran bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang tetap hadir saat masalah datang. Gareng bertanya, bagaimana menjaga kesadaran ini agar tidak hilang? Semar menjawab bahwa kesadaran memang tidak bisa disimpan. Ia hanya bisa dihidupkan kembali. Setiap kali lupa, manusia cukup kembali ke nafas. Tidak perlu menyesali lupa, karena lupa adalah bagian dari menjadi manusia. Petruk mulai memahami bahwa latihan sejati bukan soal berapa lama duduk diam, tetapi seberapa sering kembali sadar di tengah aktivitas. Saat berjalan, ia bernafas. Saat berbicara, ia bernafas. Saat marah, ia bernafas. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan setiap momen tanpa harus menghentikan hidup. Bagong merasa lega mendengar bahwa tidak ada tuntutan untuk selalu sadar. Semar menegaskan bahwa nafas tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya mengajak kejujuran. Nafas hadir apa adanya, dan manusia diminta menemani, bukan menghakimi. Hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya. Namun di balik kesibukan yang sama, ada cara baru dalam menjalaninya. Kesadaran tidak lagi terpisah dari hidup, tetapi menyatu di dalamnya. Mereka mulai memahami bahwa nafas yang disadari di tengah keramaian adalah bentuk kebijaksanaan yang paling nyata. Saat matahari bergerak ke siang, tidak ada perasaan telah mencapai sesuatu. Namun ada keyakinan yang sederhana, bahwa kemanapun hidup membawa mereka, nafas selalu ikut. Dan selama nafas disadari, mereka tidak benar-benar sendirian. Malam datang tanpa pengumuman. Langit menggelap seperti biasa, dan dunia tetap berjalan dengan ritmenya sendiri. Tidak ada peristiwa besar yang menandai akhir perjalanan ini. Justru dari ketiadaan itulah, sesuatu terasa jelas. Bukan karena hidup berubah, melainkan karena cara mereka tinggal di dalam hidup itu sendiri. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk bersama tanpa banyak kata. Tidak ada lagi dorongan untuk bertanya. Tidak ada kebutuhan untuk memahami lebih jauh. Nafas masuk dan keluar seperti sejak awal perjalanan ini dimulai. Namun kini nafas tidak terasa asing. Ia terasa seperti rumah yang selalu ada, meski lama diabaikan. Semar memecah diam dengan suara yang hampir seperti bisikan. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengira perjalanan batin adalah tentang menambahkan sesuatu ke dalam diri. Ilmu baru, cara baru, pemahaman baru. Padahal, seringkali perjalanan sejati justru tentang melepaskan. Melepaskan dorongan untuk menguasai. Melepaskan keinginan untuk menjadi lebih dari apa adanya. Petruk merenungkan apa yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa dirinya tidak berubah menjadi sosok yang luar biasa. Ia masih bisa gelisah, masih bisa ragu, masih bisa lelah. Namun kini ia tidak lagi tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Di antara perasaan-perasaan itu, ada jarak yang lembut. Nafas selalu ada sebagai penanda bahwa ia masih hadir. Gareng merasakan hal serupa. Ia tidak lagi sibuk menyelesaikan semua perasaan. Ia membiarkan banyak hal datang dan pergi. Nafas mengajarinya bahwa tidak semua yang hadir perlu ditanggapi. Ada yang cukup disadari, lalu dilepas bersama hembusan yang sederhana. Bagong merasakan perubahan yang paling membumi. Ia tidak lagi terlalu keras pada dirinya sendiri. Saat lelah, ia berhenti. Saat kecewa, ia tidak buru-buru mengusirnya. Nafas menjadi pengingat
bahwa menjadi manusia biasa bukanlah kegagalan. Justru di sanalah kejujuran hidup dimulai. Semar berkata bahwa inilah akhir dari perjalanan ini, sekaligus awal dari kehidupan yang dijalani dengan cara baru. Nafas tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Ia tidak bisa dimiliki, tidak bisa disimpan. Ia hanya bisa disadari, satu saat demi satu saat. Ia mengingatkan bahwa kesadaran bukan sesuatu yang menetap selamanya. Akan ada hari-hari ketika manusia lupa, terseret emosi, tenggelam dalam pikiran. Itu bukan kesalahan. Itu bagian dari hidup. Yang penting bukan tidak pernah lupa, tetapi selalu tahu kemana harus kembali. Nafas, ujar Semar pelan, adalah tempat semua perjalanan kembali. Mereka terdiam. Tidak ada rasa ingin mengakhiri atau memperpanjang momen itu. Tidak ada dorongan untuk menamai apa yang dirasakan. Nafas masuk, nafas keluar. Di antara keduanya ada kehadiran yang sederhana, namun utuh. Semar menambahkan satu hal terakhir. Banyak orang mencari kebijaksanaan untuk menjadi lebih hebat. Padahal, kebijaksanaan sejati membuat manusia lebih rendah hati, lebih lembut, lebih jujur pada batasnya sendiri. Nafas mengajarkan itu tanpa kata-kata. Malam semakin larut. Tidak ada yang berubah di luar. Namun di dalam diri mereka, ada kebiasaan kecil yang kini menetap. Kebiasaan untuk berhenti sejenak. Kebiasaan untuk tidak langsung bereaksi. Kebiasaan untuk kembali ke nafas sebelum melangkah. Perjalanan ini tidak berakhir dengan sorak. Tidak dengan perasaan telah menguasai sesuatu. Justru berakhir dengan kesadaran bahwa tidak ada yang perlu dikuasai. Hidup tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Hidup hanya menunggu manusia hadir. Dan kehadiran itu selalu dimulai dari satu hal yang paling sederhana. Nafas yang masuk, nafas yang keluar. Kesadaran yang tinggal di antaranya. Jika setelah mendengar kisah ini, seseorang berhenti sejenak dan bernafas sedikit lebih sadar, maka perjalanan ini telah sampai ke tujuannya. Tidak lebih, tidak kurang.